Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, kami sungguh percaya bahwa waktu Tuhan berfirman tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan tetap tinggal, bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan kehidupan yang sama dengan Kristus, kehidupan yang senantiasa berkenan kepada Allah, kehidupan yang senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Saat ini kami berdiri di hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicara bagi kami, hamba yang menjadi alat 00. Biarlah Tuhan firman ini juga memberkati dan menjadi keberkatan bagi hamba secara pribadi. Kami bersyukur dan kami sambut kebenaran firman Tuhan di saat ini hanya dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup itu. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali. Saudara yang diberkati Tuhan, saya akan bawa kita untuk belajar satu kebenaran firman Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan yang sering kali kita baca dan renungkan, dan saya percaya ini menjadi kesukaan buat setiap kita. Mazmur 126. Mazmur 126 ini firman Tuhan yang sering kali kita dengar. Saya berharap ada pesan Tuhan yang baru yang kita bisa bawa pulang. Mazmur 126 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-6. Tetapi kita akan membaca saja ayatnya yang ke-4. Mazmur 126 ayatnya yang ke-4. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Mazmur 126 ayatnya yang ke-4. Demikianlah firman Tuhan. 3. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Saya baca sekali lagi buat kita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dari firman Tuhan ini saya akan bicara tentang mengalami pemulihan daripada Tuhan, mengalami kasih daripada Allah adalah kerinduan setiap saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Alkitab mencatat buat kita bahwa ada banyak janji Tuhan yang bicara tentang pemulihan. Tuhan rindu memulihkan keadaan kita. Dia rindu memberkati kita berlimpah-limpah. Ya, itu sebabnya dalam Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10 dikatakan di sana bahwa Aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan memperolehnya di dalam berbagai kelimpahan. Dan Dia berjanji untuk memulihkan saudara dan saya. Dia memulihkan seluruh kehidupan kita. Dan firman Tuhan berkata ada banyak hal yang sudah Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, mungkin kita bertanya apa saja yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 53 ayatnya yang ke-4, ayatnya yang ke-8, bahwa Allah telah memulihkan sakit penyakit kita. Allah telah memulihkan luka-luka kehidupan kita. Kita yang tadinya harus dipaku, disalibkan, kita yang tadinya harus mengalami penolakan, kita yang harusnya mengalami penganiayaan karena dosa. Firman Tuhan bilang Kristus mati buat saudara dan saya, dan Dia memulihkan kehidupan kita. Dalam Yeremia pasalnya yang ke-30 ayat yang ke-17, Alkitab berkata begini, sebab Aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, Aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, Tuhan berjanji untuk memulihkan kehidupan kita. Tuhan berjanji untuk menyembuhkan dan mendatangkan kesejahteraan, kenyamanan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata di sana bahwa Dia akan mengerjakan pemulihan senantiasa dalam kehidupan kita. Di dalam Matius pasalnya yang ke-5, kalau saudara baca di situ, Alkitab berkata bahwa Tuhan akan memberikan hati yang baru bagi saudara dan saya yang senantiasa mencari Tuhan dan mendengarkan Tuhan. Alkitab berkata Dia akan menjadikan hati kita tahir. Dalam Mazmur 51 ayatnya yang ke-12. Saya minta tolong multimedia
Tolong tampilkan ayat ini. Mazmur 51 ayatnya yang ke-12. Kita baca ayat 12. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang datang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, ada janji pemulihan di situ, bahwa Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan memulihkan kita, dan Dia akan mengerjakan satu hati yang baru, hati yang dibaharui, batin yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, roh yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Allah, akan Tuhan kerjakan buat saudara dan saya. Nah, saudaraku yang terkasih, pertanyaan sekarang buat kita, bagaimana kita mengalami pemulihan? Bagaimana kita mengalami janji setia Allah dalam Mazmur 126 ini ayatnya yang keempat. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, konteks ini kalau saudara lihat latar belakangnya ada di dalam 2 Tawarim pasalnya yang ke-32 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Saya minta tolong multimedia tampilkan 2 Tawarim pasalnya yang ke-32. 2 Tawarim pasal 32. Oke, kita baca. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga. Ayat 21. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anaknya, oleh anak-anak-anaknya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Ayat 22. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur, dari tangan semua musuhnya, dan ia mengaruniakan keamanan kepada orang dan kepada mereka di segala penjuru. Ayat 23. Ada. Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia Raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Jadi saudaraku yang terkasih, konteks dalam Mazmur 125 ini, Alkitab berkata bahwa satu ketika pada waktu Israel mengasihi Tuhan dan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan memberkati mereka dengan begitu luar biasa. Tetapi setelah itu pada waktu mereka tidak setia, firman Tuhan bilang Allah membuang mereka untuk pergi ke Babel dan Persia. Dalam konteks Mazmur 126 ini, orang mengingat keadaan di mana tentang Raja Sanherib, Raja Asyur, seorang yang hebat, seorang yang luar biasa, seorang yang merasa bahwa dia dewa, dia tidak bisa dikalahkan oleh Allah manapun. Dan pada waktu dia menyerang Israel, firman Tuhan katakan, Tuhan membuat dia menjadi orang yang malu, dan dia kembali ke negerinya, lalu dia dibunuh oleh anak-anak kandungnya sendiri. Ada kemenangan yang besar yang Tuhan kerjakan bagi orang Israel, orang Yehuda secara khusus pada masa pemerintahan Hizkia, di mana mereka seperti orang-orang yang kegirangan, bersuka cita, menikmati kemenangan yang besar karena orang-orang ini melihat satu tanda heran kepada tanda heran yang lain. Nah, saudaraku yang terkasih, rahasia di mana mereka bisa mengalami berkat Tuhan, mereka bisa mengalami pemulihan, mereka bisa mengalami kuasa Allah, mereka bisa mengalami janji Tuhan, di mana mereka adalah orang-orang yang datang kepada Tuhan, mencari Allah dan berseru kepada Allah. Firman Tuhan katakan di situ, rahasia dari pemulihan orang Israel adalah mereka datang kepada Allah, berseru kepada Dia dan berdoa kepada Dia. Konteks ini bicara bahwa pada waktu Hizkia mulai membuat pemulihan, dia mulai membawa hati orang Israel dari penyembahan berhala, dia membawa mereka kepada kehidupan yang berkenan kepada Allah. Dia mematahkan segala tiang-tiang penyembahan berhala, tugu-tugu pahatan dipatahkan itu. Lalu dia bilang buat orang Israel, mari hidup kudus, hidup benar, hidup mengasihi Tuhan. Dan mereka diperintahkan
untuk pergi mencari Allah. Setiap waktu orang datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Orang datang ke sana karena mereka bukan ingin ketemu bisnis, orang teman bisnis atau rekan bisnis, atau orang yang bukan ingin lihat kota yang hebat, Yerusalem yang luar biasa, bukan. Tapi orang datang untuk bertemu dengan Allah dan mengalami tanda-tanda heran. Dan firman Tuhan katakan di situ, dalam masa pemerintahan Nabi Hizkia, Raja Hizkia, Nabi Yesaya membawa orang-orang ini untuk menjadi seorang pemuji dan penyembah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kalau kita mau mengalami pemulihan, maka mari dengarkan ini. Datang ke rumah Tuhan, bukan sekadar datang, tapi alami Tuhan. Amin. Berjumpa dengan Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan, alami kuasa ibadah itu, dan pulang dengan membawa pesan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa orang-orang ini pada waktu menghadapi pergumulan tantangan hidup, mereka hanya mengandalkan Tuhan. Raja, nabi, semua orang mencari Allah dan berseru. Luar biasa. Kalau saya mau gambarkan tentang keadaan pada waktu itu, Alkitab berkata di tanah Negev, itu tanah yang penuh dengan air. Yerusalem telah dikepung. Lalu Hizkia mulai berdatang kepada nabi hamba Tuhan. Yesaya bilang begini, tutup semua mata-mata air supaya orang yang dari luar jangan dapat air. Mereka akan pulang karena kelaparan atau kehausan air. Alkitab bilang Hizkia mulai bangun tembok-tembok dengan luar biasa. Orang Israel down, mereka mulai jadi pesimis, mereka ketakutan. Dia berseru dalam 2 Tawari pasal 32 dibilang, jangan takut dengan Raja Asyur yang hebat itu, jangan takut dengan Sanherib itu, sebab yang menyertai mereka itu tidak seperti yang menyertai kita. Saudara ingat cerita itu? Alkitab katakan pada waktu Asyur mengepung Israel, oh Hizkia ketakutan. Tapi apa kata Yesaya? Apa kata Raja? Nabi dia bilang begini, Tuhan bukakanlah mata mereka supaya mereka melihat bahwa yang menyertai mereka lebih banyak dan lebih hebat. Ada satu cerita tentang Elisa berdoa, dan pada waktu mata hambanya dan mata semua orang terbuka, mereka melihat bahwa yang menyertai mereka adalah malaikat Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, Hizkia bukan mengandalkan kekuatannya, Hizkia bukan mengandalkan persenjataannya, Hizkia bukan mengandalkan kepintarannya, tapi yang Hizkia andalkan adalah Allah Israel yang menjadikan langit dan bumi. Dia datang kepada Allah itu, dia berseru kepada Allah itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mungkin dari tempat ini saudara sudah dengar banyak kali datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan mungkin saudara bilang, aduh hanya itu saja kan. Saya mau bilang buat kita tidak ada rahasia lain untuk menikmati pemulihan. Hanya datang dan percaya kepada Allah Israel yang sungguh-sungguh. Amin. Hanya berharap kepada Allah Israel dengan sungguh-sungguh. Dia tidak mengandalkan Raja Israel di bagian utara. Dia tidak andalkan itu. Dia tidak bangun hubungan dengan bangsa lain, Babel, tidak. Tapi firman Tuhan bilang dia datang kepada Allah Israel. Dia berseru di sana. Dan Tuhan membuat perkara-perkara besar. Alkitab katakan dalam Zakaria, bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, tapi hanya dengan nama Tuhan. Tuhan akan pulihkan kita. Waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita mencari Dia, berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Dia akan menolong kita. Mungkin kita bertanya, kenapa Hizkia datang kepada Allah? Sebab Hizkia tahu bahwa hanya Allah Israel yang dapat menolong dia. Amin. Karena Hizkia tahu bahwa orang yang rendah hati akan ditinggikan, dan orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Sanherib bilang begini, kalau saudara baca dalam Yesaya 32 Tawarik itu, dikatakan di sana, dia bilang begini buat orang Israel, hai kamu orang Israel dengar. Hizkia yang bilang bahwa hanya dengan sujud menyembah kepada Allahmu dapat menolong saya, menolong kamu untuk lepas dari tangan saya. Dia bilang begini, sepanjang sejarah nenek moyang saya sampai saya hari ini, tidak ada satu Allah yang bisa berdiri melawan saya. Tapi dengarkan ini, Alkitab bilang dia pulang dengan malu
dan dibunuh di negerinya sendiri. Kenapa? Karena Alkitab bilang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Amin. Tapi siapa yang merendahkan diri akan ditinggi. Firman Tuhan berkata begini dalam Mazmur 75. Coba kita lihat Mazmur 75. Kata tolong Mazmur 75 ayat 7 dan 8. Mazmur 75 ayat 7 dan 8. Kita baca. Tetapi Allah adalah hakim. Bro, ulang. Ayat 5. Kembali. Sebab bukan dari timur atau barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Yang ulang ya ini. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Dan bukan dari barat atau dari timur, tetapi Allah yang meninggikan seseorang. Saudara, kemarin kami hari Sabtu saya bicara tentang rahasia bagaimana Daud diberkati oleh Tuhan. Dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-16, firman Tuhan berkata bahwa satu ketika pada waktu dia masuk, dia bertemu dengan seorang yang terakhir dari keturunan Saul, dan Simei itu mengutuk dia. Lalu hamba-hambanya itu coba untuk marah dan bilang, Daud, izinkan saya bunuh orang ini, anjing mati ini, izinkan saya untuk menghabiskan dia. Lalu kata firman Tuhan, apa kata Daud? Daud bilang gini, hai, apa urusanmu, hai anak-anak seruy, biarkan orang ini mengutuk aku. Mungkin saja Tuhan pakai orang ini untuk menegur aku, mengingatkan aku bahwa kalau dia bisa meninggikan, dia juga Allah yang bisa menurunkan. Dan pada waktu Daud membiarkan orang itu mengutuk dia, melempar dia dengan batu, firman Tuhan bilang, Tuhan memberkatikan dengan luar biasa. Saudara, beberapa waktu ini saya dibawa untuk merenungkan satu topik saja. Rendah hati, rendah hati, jangan sombong, rendah hati, jangan sombong. Berulang kali saya membaca setiap renungan pribadi saya, renungan pagi, saya selalu dapat ayat-ayat ini. Tadi pagi saya diingatkan tentang Naaman, seorang panglima Aram yang hebat. Dia bilang begini buat hamba-hambanya, apa istimewanya Sungai Yordan dibandingkan dengan sungai-sungai yang ada di Aram? Tapi hamba-hambanya bilang begini, Tuhan, kalaupun Nabi itu bilang kau lakukan perkara-perkara yang sukar, pasti kau akan melakukan. Ini Nabi cuma bilang pergi rendam diri 7 kali di Sungai Yordan, bahkan kau akan sembuh dari kusta. Dia pergi dengan hati yang marah-marah. Tapi Alkitab bilang begini, dia dituntut untuk rendah hati di hadapan Allah Israel. Dia dituntut untuk melepaskan segala kebesarannya, segala gelarnya, segala yang hebat-hebatnya, dan dia duduk di kaki Tuhan sebagai seorang yang adalah yang diciptakan. Dan pada waktu Naaman mengasihi Tuhan, pada waktu Naaman melakukan kehendak Allah, pada waktu Naaman menerima perintah firman itu, dia melakukan dengan rendah hati. Firman Tuhan bilang, dia tahan kembali. Saudara, waktu kita rendah hati dan mau bilang begini, Tuhan, hanya Engkau yang dapat menolong saya, maka Alkitab bilang dengan Allah kita lakukan perkara-perkara. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, rahasia untuk mengalami pemulihan ada di dalam Mazmur 126 ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam. Dikatakan begini, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudaraku yang terkasih, Alkitab katakan di sini buat kita untuk mengalami pemulihan Tuhan, maka kita harus hidup berpadanan dengan Injil yang Tuhan berikan, berpadanan dengan kehidupan yang ditetapkan oleh Allah. Taurat Tuhan itu bagi mereka harus lakukan itu. Kalau saudara lihat latar belakang tadi yang saya sampaikan di dalam 2 Tawari pasalnya yang ke-32, Alkitab berkata di sana bahwa
Hizkia adalah seorang yang melakukan kehendak Allah. Hizkia adalah seorang yang belajar untuk menyenangkan hati Allah. Di dalam ayatnya yang terakhir, saya ingin baca buat kita. 2 Tawarik pasalnya yang ke-31. Bapak Ibu bisa perhatikan. 2 Tawarik pasal 31 ayatnya yang ke-20 dikatakan begini. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanan terhadap rumah Allah, untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allah, semuanya dilakukan dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Saudara, ada hal yang luar biasa. Alkitab bilang dia memulihkan kehidupan orang Israel. Dia membawa mereka untuk menjadi seorang penyembah yang benar. Firman Tuhan bilang dia membangun rumah Tuhan. Dan firman Tuhan berkata di situ, segala perintah Allah Hizkia sampaikan itu kepada orang Israel. Dia minta supaya mereka menghidupkan firman Tuhan itu dan hidup dengan segenap hati, dan setelah itu semua yang mereka buat pasti berhasil. Saudara, lihat tahapan-tahapan di sini. Yang pertama, dia datang kepada Allah, merendahkan diri, belajar untuk sungguh-sungguh percaya, berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, firman Tuhan bilang dia belajar untuk menjadi orang yang menghidupkan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Kalau saudara lihat sejarah Israel, hanya dua hal. Yang pertama, kalau percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan bilang diberkati. Tapi kalau tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, menjadi penyembah berhala, firman Tuhan bilang Allah akan pakai Asyur, Allah akan pakai Babel, Allah pakai Romawi untuk menghancurkan mereka. Artinya begini, waktu kita mengasihi Tuhan, kita diberkati. Waktu kita percaya firman, kita diberkati. Waktu kita tidak hidup sesuai dengan firman, kita tidak diberkati. Amin. Mazmur Ulangan pasal 28, 2 berkat yang selalu saya baca. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukannya dengan setia, maka segala berkat tidak akan sampai kepadamu. Tapi kalau saudara lihat ayatnya yang lain, bagian berikut. Kalau saudara tidak lakukan ini, maka kutuk akan atas rumah tanggamu. Kalau saudara tidak takut Tuhan, saudara mencuri perpuluhanmu, maka belalang pelahap, pelompat, pengering akan datang kepada rumahmu. Kalau engkau tidak mengasihi Tuhan, maka sakit, kutuk akan menjadi bagianmu. Alkitab bilang, kita mengasihi Tuhan, diberkati. Tidak mengasihi Tuhan, kutuk. Pilihan ada pada kita. Untuk mengalami pemulihan, Alkitab bilang, Hizkia hidup berpadanan sesuai dengan firman Allah. Dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak firman Allah. Apa kata-kata Nabi Yesaya, didengarnya dengan sungguh-sungguh. Dan dia ditemukan oleh Tuhan sebagai orang yang benar, yang mengasihi Dia. Saudara ingat peristiwa tentang pada waktu dia sakit. Alkitab bilang waktu dia diberkati, dia mulai sombong. Lalu dia mulai bawa musuhnya masuk ke dalam rumah Tuhan dan melihat semua perbendaharaan. Lalu setelah musuh itu pulang, mereka siap membangun rencana untuk menghancurkan Hizkia. Datanglah Nabi Tuhan. Dia bilang ke Hizkia, ketahuilah bahwa hari ini Tuhan bilang engkau akan mati. Dia datang kepada Allah, dia meratap, dia menghadap ke dinding, lalu dia bilang, Tuhan ketahuilah bahwa aku hidup mengasihi. Alkitab bilang Hizkia dapat bonus berapa tahun? 15 tahun. Waktu kita mengasihi Tuhan, diberkati. Amin. Mengasihi Tuhan, hidup sesuai dengan perintah Allah. Kalau Tuhan bilang jangan malas, jangan malas. Jemaat Elroy, kalau Tuhan bilang memberi, memberi. Kalau Tuhan bilang datang ke persekutuan, jangan menjauhkan diri, datanglah ke persekutuan. Saya heran ada orang yang kita kunjungi juga belum muncul. Ya, tidak dikunjungi tidak muncul, dikunjungi tidak muncul. Ini model bagaimana ini? Ya, saya sampai kadang-kadang kita berdoa sudah serahkan kepada Tuhan. Kan? Tapi saya mau bilang begini, jangan menjauhkan diri daripada persekutuanmu. Amin. Sebab Tuhan merindukan kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh, lakukan firman dengan sungguh-sungguh. Maka kita akan melihat kemuliaan Allah.
Alkitab berkata buat orang Israel, aku akan buang kamu dan usahakanlah kesejahteraan di mana negeri yang kamu diami. Pada waktu Tuhan membuang mereka jauh dari Yerusalem, firman Tuhan bilang, menabur di situ. Walaupun hari itu mungkin sulit, walaupun mungkin menderita, walaupun mungkin susah, taburlah di situ. Maka Tuhan akan memulihkan. Saudara ingat Tuhan bicara buat Ishak. Dia bicara buat Abraham. Waktu Abraham mulai ragu akan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, janji Tuhan. Waktu ingat saudara, waktu Lot, saudara dengar pernah ingat khotbah saya, waktu Lot pilih tanah Soar yang penuh dengan air, subur untuk pertanian dan peternakan. Tuhan bilang begini buat Abraham, Abraham, jangan khawatir, tempat di mana kau berdiri akan kuserahkan kepadamu dan keturunanmu. Engkau akan banyak seperti bintang-bintang di langit dan pasir di laut. Engkau akan menjadi bangsa, bapa segala bangsa, dan di dalam namamu orang diberkati. Perjanjian itu sama lagi diulang buat Ishak. Pada waktu dia mulai menghadapi kekeringan, kelaparan, dia ingin lari ke Mesir, sama seperti bapaknya. Tapi Tuhan bilang begini buat dia, tinggallah di tempat yang kau injak itu, maka aku akan memperkenalkan diriku sebagai Rehoboth. Artinya Allah yang akan memberkati tanah kering dengan air yang berbuah-buah dan menyatakan kemuliaan dan kuasa. Sehingga engkau akan percaya bahwa janji yang saya bilang buat bapamu akan terus turun sampai kepada keturunan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, saya mau bilang buat kita, walaupun mungkin sulit hari ini, pandemi buat kita tidak bisa bergerak dengan bebas. Apalagi Sorong menjadi zona hitam sekarang, katanya bukan merah lagi. Saya bingung kenapa zona hitam. Ya. Tetapi mari dengarkan ini, bahwa tempat di mana engkau injak itu adalah tempat yang diberkati Tuhan. Amin. Kantormu diberkati Tuhan. Saya ingat kemarin kami ngomong buat Pak Edi Nurman, tempat di mana Bapak tinggal, Bapak duduk di situ, diberkati Tuhan. Wah, beliau sulit sekali mengamini itu. Aduh, Pak Pendeta begini susah kayaknya. Saya bilang, Pak, mungkin hari ini Bapak belum lihat, tapi waktu Bapak menabur dengan iman, mengampuni orang yang menyakiti Bapak, melepaskan berkat, berdoa untuk dia supaya dia diberkati, maka Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Pemasmur Raja Daud bilang begini, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Kalau hari ini saudara tanam bahwa dengan iman keluargaku diberkati, rumah tanggaku diberkati, anak-anakku diberikan, anak-anakku berhasil, semuanya akan berhasil, maka iman, firman Tuhan Yesus bilang begini, jadilah seperti iman. Amin. Saudara, saya selalu diberkati dengan kata-kata Bapak Roh. Dia bilang begini buat Felicia, dia untuk pemimpin. Kemarin saya dengar kata itu lagi buat Farel. Farel, kau itu pemimpin. Yang paling hebat Bapak bisa dibuat begini. Kau itu calon rektor. Calon rektor Unipa. Saya dalam hati, haleluya. Ya, ini kata-kata membuat kata-kata profetik. Kita tidak tahu ke depan seperti apa. Tapi saya mau bilang gini, waktu engkau melepaskan berkat buat anak-anakku, melepaskan berkat buat keluargamu, melepaskan berkat buat istrimu, suamimu, keluarga besarmu, dengarkan ini, Tuhan akan buat jadi seperti apa yang kau mau. Tuhan akan kerjakan ini. Sebab Yesus bilang, kalau kau punya iman sebesar biji sesawan, kau akan bilang gunung pindah, maka gunung akan pindah. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang sedang kita alami hari ini, mari kita menuai apa yang kita tabur. Kalau kita tabur yang baik hari ini, kita akan tuai baik. Kalau saudara tabur bahwa saya punya rumah tangga diberkati oleh Tuhan, tanam itu dengan sungguh, taruh di kepalamu, taruh di roh hatimu, bahwa Tuhan ada bersama dengan saya buat perkara-perkara besar, maka engkau akan menikmati itu. Tapi kalau saudara mulai lihat kiri kanan, ya seperti Petrus yang lihat lautan gelap gulita, gelombang, dia bilang, guru tolong saya. Yesus bilang, hai kamu orang yang kurang percaya, dia akan. Untuk tangan Tuhan masih ada kita lagi ya. Kalau tangan Tuhan bilang, kau mati sudah, habis. Tapi Tuhan mengasihi saudara dan saya. Air mata, ini bicara bahwa ini bukan pergumulan 1-2 hari, tapi mungkin pergumulan yang begitu panjang.
Ada banyak hal yang harus kita bayar, harga yang harus kita kerjakan. Mungkin di sana kita harus bertahan di situ, mungkin di situ kita harus berdoa di situ, mungkin di sana pada waktu kita berhadapan dengan tanah kering, pergumulan-pergumulan yang begitu luar biasa, seperti tidak habis-habis. Waktu kita duduk di situ, waktu kita berdiri di situ, kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Saya kemarin sampaikan pesan ini buat Ibu Catur. Saya bilang, Ibu, apapun yang engkau dan suamimu alami, dokter mau bilang ginjal kah untuk suami, dokter mau bilang ini untuk ibu kah, dengarkan ini. Tuhan yang memanggil kalian berdua untuk pelayanan, Dialah yang sama akan memiliki kalian. Amin. Saya lihat keluarga ini luar biasa, tahan banting saudara. Dan waktu kami mulai ambil waktu untuk berdoa bagi keluarga ini, saya lihat seperti ada peperangan roh. Tuhan ingatkan saya begini, ada dukun di sekitar rumah mereka. Peperangan roh sedang dikerjakan. Dan saya bilang buat hamba Tuhan, ingat ini, waktu kau menabur di tanah yang kering, mungkin batu-batu keras, ya, tapi kau akan turun perkara-perkara besar. Tuhan memberkati kita dan menolong kita, supaya kita tetap melihat pemulihan dan hidup di depan kita. Janji-janji Allah yang tidak pernah berubah. Tuhan bersama dengan kita, dan ini dimulai dengan kita duduk di hadapan Allah. Kita bukan sekedar datang ke gereja karena malu hati pendeta, malu hati keluarga, malu hati suami, malu hati tetangga. Oh, kalau saya tidak pergi sembahyang, orang bilang saya orang Kristen yang model bagaimana. Tidak, tapi datanglah ke sini karena memang saudara punya kerinduan untuk meninggikan Tuhan, memuliakan Dia, membesarkan Dia, sebab Dia terlalu dahsyat dalam kehidupan saudara. Saudara ada di sini karena saudara rindu menjadi seorang yang Tuhan temukan berkenan, pemuji dan penyembah yang sungguh. Saudara ada di sini karena benar-benar saudara ingin untuk diproses, dibentuk, mengalami Tuhan lebih lagi, dan menangkap pesan-pesan Tuhan untuk saudara pulang dan membawa itu kepada rumah tanggamu. Dan dengarkanlah ini, waktu saudara hidup berpadangan dengan Injil Tuhan, pasti ada tantangan, pasti ada air mata, pasti ada banyak hal yang engkau hadapi, engkau akan bayar. Tapi pada waktu engkau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dengarkan ini, rumah tanggamu diberkati. Paulus bilang buat jemaat di Filipi, dalam 1 Filipi pasal 1 ayat 27, hiduplah sesuai berpadangan dengan Injil Kristus, maka Tuhan akan buat perkara-perkara besar. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini pesan Tuhan yang saya bisa sampaikan begini. Mari kita pulang dari tempat ini. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada, tapi dengar, janji Tuhan selalu berkati. Tuhan memberkati. Bapak di surga, kami bersyukur buat firman-Mu. Terima kasih. Kiranya Tuhan menolong kami dan menguatkan kami, meneguhkan kami, dan membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan, untuk berdiri melihat janji Tuhan terjadi nyata dalam kehidupan kami. Jangan sampai tanda heran kepada tanda heran yang lain. Hamba berdoa dan menyerahkan setiap umat jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa dan menyerahkan setiap rumah tangga yang hari ini hadir, Bapak Ibu rumah tangga yang hadir hari ini diberkati oleh Tuhan Yesus. Menyerahkan setiap jemaat-Mu Tuhan, dengan pergumulan-pergumulan mereka, apa saja yang mereka bawa hari ini, kiranya mereka pulang dari tempat ini dengan sukacita Allah yang melimpah-limpah. Sama seperti firman-Mu berkata bahwa kain kabung kami akan Tuhan gantikan dengan pujian dan tari-tarian. Sukacita kami akan melimpah-limpah. Air mata kami akan Tuhan gantikan dengan sorak-sorai. Dan kami mau melihat itu Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Hamba berdoa memberkati keluarga Bapak Thomas Dale, keluarga Magaplo, keluarga Bapak Waryomi, keluarga Bapak Sanus Mani, keluarga Francis Mani, keluarga Bapak Yoel Lengko, menyerahkan keluarga Bapak Daniel Kalambi, menyerahkan keluarga Hendra Kalambi, menyerahkan juga keluarga Ibu Tito. Tuhan memberkati juga keluarga hamba-Mu Bapak Bonifas Besi Timur, menyerahkan keluarga Matius Pigai, keluarga Nikanor Pigai, keluarga Bapak Agustin Pesi, keluarga Matius Sina. Berdoa dan menyerahkan keluarga Bapak Davis Tahulending. Kami ingat Ibu Sita yang sakit, Tuhan jamah dan pulihkan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, menyerahkan keluarga Numberi. Kami berdoa untuk pergumulan hamba-Mu, kerinduan hamba-Mu untuk beribadah Tuhan, namun pekerjaan yang hari ini sangat begitu luar biasa padat. Sebagai pengawal untuk bagian pemilu, Tuhan memberkati Bapak Numberi. Jaga hamba-Mu dari segala hal yang jahat, dan biarlah pagar perlindungan Tuhan atas keluarga ini. Juga memberkati keluarga Timur, keluarga Bapak Tinus Row, keluarga Bapak Frankie Row, bahkan semua jemaat Tuhan yang ada di dalam rumah Tuhan ini. Mari Bapak berkati.
Kami menyerahkan keluarga Jonathan. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu dalam segala pergumulan kami. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kemah-kemah kediaman kami akan Tuhan jaga senantiasa. Hamba berdoa Tuhan memberkati kota dan bangsa kami, pemerintah kami Indonesia. Kami mengucap syukur buat Papua Barat. Tuhan begitu luar biasa Kau memberkati. Walaupun hari ini situasi kota kami begitu luar biasa, COVID begitu hebat, tetapi kami tahu ada tangan Tuhan yang besar yang senantiasa melindungi kami. Oleh sebab itu kami mau berdoa bersatu hati dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Engkau memberkati Indonesia, pulihkan. Dan mari Bapak semua program yang sedang dikawal hari ini oleh pemerintah pusat boleh berjalan dengan baik. Memberkati gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini menyerahkan beberapa anak Tuhan, para pimpinan gereja yang sakit. Kami ingat hamba Tuhan Bapak Margo Adi di Bali, ketua klasis daerah Bali yang sakit Tuhan karena COVID atau Jawa. Pulihkan. Kami berdoa untuk keluarga ibu kekasih yang merawat senantiasa. Tuhan jaga supaya tidak terinfeksi dengan virus COVID ini. Anak-anak keluarga Tuhan juga protek. Dan kami berdoa untuk setiap jemaatnya, Tuhan Engkau berkati. Daerah Bali kami serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan memberkati. Kami juga ingat beberapa hamba Tuhan yang ada di Kalimantan yang mengalami COVID juga, Tuhan jaga dan pulihkan mereka. Kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang ada di luar, Tuhan. Kami ingat dari Siaro, kami ingat Abang Farel yang ada di Bandung, Patricia Timur yang ada di Jogja. Kami juga berdoa untuk Jeffrey Dale yang ada di Manado, Tuhan berkati. Bahkan kami berdoa untuk beberapa anak-anak kami yang tidak bisa kembali di Jayapura. Kami ingat kakak Evi dalam masa puasnya yang harus tertunda karena situasi COVID di Jayapura. Tuhan tidak tolong sehingga semua boleh berjalan dengan baik kembali. Anak-anak kami yang sedang menunggu hasil, kami ingat adik kekasih kami Revi Lubu juga Tuhan berkati. Tuhan tolong sehingga hamba-Mu juga boleh kuliah di tahun ini dan berhasil. Kami berdoa untuk semua mereka yang sudah bekerja. Tuhan memberkati orang-orang muda kami, pakai mereka untuk menjadi orang-orang muda yang luar biasa di dalam tempat pekerjaan mereka. Kami menyerahkan seluruh keluarga rumah tangga sekali lagi apapun yang menjadi beban kami hari ini. Tuhan kami pulang dengan berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pembangunan gereja. Kami taruh dalam tangan Tuhan bersama dengan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat pesan Tuhan, firman Tuhan yang kami boleh dengar. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami berdoa semuanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Saya kembali.